sekian ada di hadapan kita itu, benda-benda ini dari jenis apa? Benda ini dari jenis apa? Benda ini dari jenis apa? Setelah kita mengetahui jenis-jenis benda tersebut, kita akan bisa memberikan kejelasan, memberikan identifikasi dari sekian banyak benda-benda tersebut. Jadi kalau Anda dihadapkan di depan saudara itu ada banyak benda, ya ada banyak benda. Dari banyak benda itu Anda ketika menangkap satu benda, maka yang harus terpikir di pikiran saudara, benda ini jenisnya apa? Ya, benda ini jenisnya apa? Kalau kamu tidak bisa memberi atau menangkap benda ini jenis apa, maka Anda akan tidak bisa menjelaskan atau mengidentifikasi barang-barang atau benda-benda tersebut. Ya, tidak akan bisa. Oleh karena itu, pertama ketika kita melihat sebuah objek, ya kita melihat sebuah objek, indera kita harus mencoba untuk melakukan suatu tindakan, yaitu mencoba mencari kepastian benda ini jenisnya apa. Kemudian membandingkan dengan yang lainnya yang ada dalam yang ada di dalam tempat atau yang tercakup pada benda-benda yang ada di situ. Anda membandingkan dari setelah saudara mengetahui, oh ini adalah jenis apa, jenis bunga, ini adalah ini dengan sedemikian rupa Anda akan bisa melakukan sebuah identifikasi. Kalau kita tidak bisa, kita bimbang, maka kita tidak bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Anda bisa bayangkan, andai Anda diberi suatu benda, begitu banyak macamnya. Kemudian dari benda banyak macam itu, kemudian kamu akan bertanya, benda ini mau saya apakan? Benda ini mau saya manfaatkan apa? Kita akan harus tahu lebih dulu, benda ini benda apa? Indra kita harus bertanya dulu, benda ini benda apa? Ini ada termasuk golongan apa? Timah, bunga, ya timah, bunga atau apa? Anda coba setelah tahu, ya setelah tahu Anda mencoba untuk mengidentifikasi benda-benda tersebut. Saya teruskan. Kalau kita bicara tentang penggolongan itu dapat dibagi menjadi dua. Penggolongan secara alamiah dan penggolongan secara buatan. Penggolongan alamiah adalah penggolongan yang disusun atas kecerdasan kita. Ya, penggolongan alamiah adalah penggolongan yang disusun atas kecerdasan pikiran kita. Contohnya begini.
penggolongan melati, mawar, kenanga ke dalam kelompok bunga adalah penggolongan yang didasarkan atas dasar kesamaan satu sifat dari benda-benda tersebut. Maka kemudian kita golongkan ke dalam kelompok bunga. Melakukan tindakan yang seperti ini merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar kecerdasan berpikir kita. Tidak diajari oleh orang. Didasarkan atas kecerdasan berpikir kita. Ketika Anda melihat banyak benda, ada melati, ada mawar, ada besi, ada kenanga, dan lain sebagainya. Kemudian benda-benda ini kamu masukkan ke dalam penggolongan bunga. Penggolongan bunga yang Anda lakukan itu, Anda menyatakan kenapa Anda di benda-benda ini digolongkan ke dalam penggolongan bunga. Karena dia mempunyai sifat-sifat yang sama antara satu dengan lainnya. Sifatnya apa? Pertama, dia mempunyai bau yang harum, yang semerbak. Karena itu dia disebut atau dikelompokkan ke dalam bunga. Melakukan tindakan ini adalah tindakan yang dilandasi atas dasar kecerdasan berpikir kita. Kemudian penggolongan yang tadi berdasarkan penggolongan yang alamiah dan penggolongan buatan. Penggolongan buatan ini adalah penggolongan yang dilakukan, yang disusun untuk kepentingan-kepentingan tertentu untuk menemukan suatu kemudahan. Contohnya, kita punya banyak buku. Ya, kita punya banyak buku. Dan buku itu akan kita masukkan ke dalam perpustakaan. Nah, kita mencoba dari sekian banyak buku ini, kita susun atas dasar penyusunan kata. Ya, atas dasar penyusunan kata. Sebagaimana di dalam dalam kamus. Ada dasar kata-kata. Seperti dalam kamus itu ada huruf A semua itu isinya apa. Jadi buku atau benda atau apa yang diawali dengan huruf A, semuanya dikelompokkan menjadi satu. Sehingga kalau kita ingin mencari pengertian ini apa, dilihat dari awal hurufnya apa. Umpama B, kita cari huruf B. Kita A, kita awali cari melalui huruf A. Ya, huruf A. Penggolongan yang seperti ini adalah penggolongan yang disusun dalam kerangka untuk mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, penggolongan-penggolongan ini bisa kita istilahkan dengan klasifikasi. Dalam arti sempit, kita bisa mengartikan klasifikasi.
Umpama ada buku, ya ada buku. Buku itu beraneka macam. Nah, Anda dihadapkan ke dalam satu tempat di mana tempat itu ada ratusan macam, ya ratusan buku. Dari ratusan buku itu, Anda mencoba memilah satu persatu dari sekian banyak buku. Nah, disinilah Anda akan diajak mempraktekkan sebenarnya teori penggolongan atau pengelompokan itu untuk apa dan untuk kepentingan apa, ada manfaat apa. Ya, kepentingan apa, manfaat apa. Ketika masuk dalam satu kamar, wah, banyak buku. Setelah melihat banyak buku, mungkin Anda bingung. Buku ini buku apa dan bagaimana, mau diapakan? Maka Anda ambil satu buku dulu. Ambil satu buku, Anda lihat judulnya buku. Isinya buku. Oh, ini buku berbicara tentang ekonomi. Anda ambil buku itu ke satu tempat, di satu tempatkan. Ada lagi buku berbicara tentang persoalan kenegaraan, Anda kelompokkan. Anda ambil buku yang berbicara tentang ilmu logika, Anda kelompokkan. Dari sekian ratus buku, akhirnya Anda bisa menemukan satu buku dengan satu yang lain, ada perbedaan-perbedaan materi atau isi daripada buku. Maka kemudian Anda menggolongkan buku ini, kelompoknya sejarah. Dari penggolongan kelompok sejarah, Anda menggolongkan lagi buku itu, kelompok ekonomi. Kelompok ini Anda dan lain sebagainya. Kalau masuk ke dalam perpustakaan rumah saudara, Anda mau cari buku. Buku apa yang ingin saudara cari? Buku hukum Islam, buku ekonomi. Anda sudah menggolong-golongkan buku tersebut. Setelah saudara menggolongkan buku-buku tersebut, Anda mencoba untuk melakukan satu tindakan yang lebih detail. Kamu menyusunnya buku-buku dari golongan-golongan kelompok-kelompok yang saudara telah tentukan, saudara saudara tandai, saudara pilah berdasar atas abjad. Ya, berdasar menggunakan abjad. Ekonomi. Oh, ini buku ekonomi. Anda mau mencari ekonomi tentang apa? Sudah ada abjadnya. Yang pertama tentang ini, menggunakan huruf ini Anda cari. Itu membuat apa yang saudara lakukan itu suatu kemudahan. Klasifikasi yang seperti ini adalah klasifikasi yang tujuannya adalah memperoleh adanya kemudahan. Dan ini dilakukan oleh kita sendiri.
ya dilakukan oleh kita sendiri, yang membuat kita sendiri, ya yang membuat penggolongan ini kita sendiri, yang penggolongan ini mempunyai satu tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tinggal Anda yang menentukan. Saya punya tujuan yang seperti ini, maka kemudian saya melakukan penggolongan atau pengelompokan yang seperti ini. Nah, disinilah saudara sudah mulai ditunjukkan bahwa melakukan penggolongan atau pengelompokan itu mempunyai arah dan tujuan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan tentang benda itu benda apa. Tadi saya katakan, kalau kita dihadapkan kepada satu objek, maka yang bergerak pertama indera kita. Objek itu harus kita ketahui. Objek itu objek yang saudara perhatikan itu objek apa? Jenisnya itu apa? Generanya itu apa? Nah, kalau Anda menjadi seorang pustakawan, contohnya begini. Anda menjadi seorang pustakawan, kerja di perpustakaan. Datang di perpustakaan itu ribuan buku dan bermacam-macam buku. Dari sekian banyak buku dan bermacam-macam buku, kita harus mempunyai kemampuan atau indera kita harus mampu mengidentifikasi buku ini buku apa. Ya, buku ini buku apa. Sehingga kalau sudah kita bisa menata buku itu sesuai pada bidang-bidang masing-masing. Tidak bisa melakukan seperti itu, kita ragu, buku itu akan bisa semrawut antara hukum, ekonomi, antara politik, dan lain sebagainya, bisa bercampur menjadi satu dan berantakan, tidak teridentifikasi. Maka anggota perpustakaan itu ketika membaca sebuah buku, kemudian mengidentifikasi buku ini buku apa, harus pandai membaca, harus mau membaca, mengetahui. Tidak, maka dia tidak akan bisa meletakkan buku itu adalah kelompok yang mana. Ini penting, artinya ya ketika kita mulai mempraktikkan teori ini ke dalam sebuah kehidupan dunia ilmiah dan lain sebagainya. Yang tadi ada yang berdasar kepada kepentingan yang ada pada kita. Yang satu berdasar pada kecerdasan kita. Kecerdasan kita yang akan menentukan sendiri. Ini ada benda-benda ini. Benda ini adalah benda apa? Yang tidak akan kita golongkan untuk satu kepentingan. Ya, satu kepentingan. Oh, ini bunga kita taruh. Ya. Kenapa ini bunga sifat-sifatnya begini? Karena itu bunga sifat-sifatnya begini, maka ini harus masuknya ke sini. Kalau sudah teridentifikasi, ada gunanya enggak benda-benda ini semua? Bermanfaat apa enggak? Untuk apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah,
contoh yang lain nantinya, contohnya yang lain. Anda ditunjukkan benda-benda, barang-barang. Ketika Anda melihat benda itu, barang itu, indera Anda melihat objek itu. Mau melihat objek itu, kemudian Anda melihat jenis itu. Oh, benda ini adalah alat tulis. Nah, Anda taruh itu alat tulis. Ketika Anda sudah tahu dia alat tulis, berarti benda itu untuk menulis. Ya, benda itu untuk menulis. Kalau ketika Anda ditanya apakah ini, ya, apakah ini, ketika ditanya apakah ini benda yang Anda identifikasi itu adalah alat tulis, maka ketika Anda ditanya apakah benda ini, apa benda ini adalah ketika ada alat tulis dan itu adalah alat tulis, maka ketika Anda mencoba menceraikan, menguraikan benda tersebut, ya otomatis berdasar atas bahwa benda itu adalah alat tulis. Ya, benda itu adalah alat tulis. Nah, disinilah nanti Anda akan bisa membuat apa yang dinamakan sebuah definisi. Anda akan melakukan apa yang dinamakan definisi. Definisi itu intinya adalah menceraikan, menguraikan sebuah term. Isi term itu Anda uraikan. Untuk menguraikan isi term itu harus sesuai dengan benda itu. Benda itu harus diketahui lebih dulu. Ini benda apa? Setelah Anda tahu ini benda apa, oh ini alat tulis, baru Anda mencoba menjelaskan. Nah, itulah nanti kemanfaatan dari ilmu saudara yang tadi sudah saya jelaskan kepada saudara. Ya, saya jelaskan kepada saudara. Sekarang mari kita membicarakan tentang definisi. Nah, definisi ini cara melakukan atau membuat definisi pasti menggunakan aturan teori-teori dari apa yang saudara sudah pelajari pada materi-materi sebelum ini. Jadi materi-materi sebelum ini sangat menolong untuk bagaimana kita membuat sebuah definisi. Definisi akan banyak kita gunakan saat kita menulis sebuah karya ilmiah. Kita akan banyak menggunakan, menjelaskan, mendefinisikan tentang sesuatu. Saat kita membuat karya-karya ilmiah. Dan definisi ini artinya kita menolong orang lain untuk memahami apa yang kita tahu, apa yang kita maksud. Kekeliruan Anda membuat penjelasan akan membuat kekeliruan orang memahami apa yang kita tulis, apa yang kita mau. Nah, kalau kita berbicara tentang definisi, definisi itu asal dari kata bahasa Latin, define. Define artinya menandai batas-batas pada sesuatu.
atau menentukan batas, memberi ketentuan atau batasan arti. Itu namanya definisi. Jadi definisi dari kata define. Define itu memberi batas. Ya, memberi batas sesuatu. Atau kita menentukan batas dari sesuatu itu. Atau kita menentukan batas arti dari sesuatu agar tidak benturan dengan kata lain. Jadi dari pengertian secara etimologi, ya, definisi itu artinya penjelasan, ya, atau definisi itu adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan suatu term. Atau dengan kata lain, definisi adalah sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu term. Ya. Sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu term. Anda di sini ketemu istilah term. Ya, istilah term. Anda ketemu lagi istilah term. Term sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, term itu pernyataan dari sebuah isi. Materi yang yang sebelumnya Anda sudah saya jelaskan. Term itu seperti apa? Ya, term itu apa? Term pernyataan lahiriah dari pengertian kita. Ya, term itu adalah bentuk dan pengertian itu isi dari pengertian. Ya, dari satu pengertian. Contohnya Anda kita dihadapkan kepada satu objek. Ketika kita dihadapkan kepada satu objek itu Anda coba perhatikan satu persatu. Ini begini, ini begini. Contoh manusia. A, umpama A, seorang A. Anda perhatikan manusia A ini. Dia hidungnya mancung, badannya ini, kulitnya ini. Isinya seperti itu. Setelah Anda membuat isi-isi dari manusia, rambut keriting, badannya ini, matanya ini, hidungnya ini, dan lain sebagainya, kemudian Anda menyatakan dia cakep. Cakep pernyataan itu namanya term. Sedangkan ini itu adalah isi. Nah, yang namanya definisi itu apa? Menjelaskan tentang bagaimana isi dari sebuah term. Itu namanya definisi. Menjelaskan apa isi daripada term. Umpama Anda mengatakan pensil itu term. Anda bisa mengatakan itu pensil. Dasar alasannya apa? Dia begini, kalau begini, begini.
maka dia namanya pensil. Oh, itu namanya pulpen. Kenapa dinamakan pulpen? Pulpen itu term yang Anda nyatakan. Isinya apa? Sehingga Anda bisa menyatakan itu adalah pulpen. Kepandaian saudara tadi, bahwa tadi sudah saya katakan, kalau Anda melihat sebuah objek, maka indera Anda harus mencari, mengidentifikasi objek itu termasuk jenisnya apa. Alat tulis, alat tulis, Anda memulai mengidentifikasi benda ini begini, begini, begini. Oh, kalau ini begini, begini, ini namanya pulpen. Ya, namanya pulpen. Ini apa yang Anda tadi saya katakan. Sekarang mulai Anda mencoba mempraktekkan, ya, mempraktekkan sesuatu untuk menjelaskan dengan secara detail. Anda dilatih pikirannya untuk menjelaskan isi dari sebuah term. Itulah namanya definisi. Definisi itu terdiri dari dua bagian. Definindum adalah istilah yang akan didefinisikan. Kemudian bagian pembatas atau uraian mengenai arti dari benda-benda yang akan kita definisikan. Contohnya umpama manusia adalah makhluk atau hewan yang berakal. Manusia itu definindum. Manusia itu definindum yang didefinisikan. Makhluk hewan yang berakal itu penjelasan dari yang didefinisikan. Ya, penjelasan dari yang didefinisikan. Apa penjelasannya? Anda mengatakan manusia adalah hewan. Anda menggunakan genusnya hewan. Maka Anda mengatakan manusia adalah hewan. Hewan itu kan banyak. Supaya Anda memberi kepada orang lain bahwa ini manusia, bukan sapi, bukan pitik wedhus. Hewan yang berakal. Tidak ada namanya wedhus, pitik, sapi punya akal. Maka Anda definisikan manusia adalah hewan yang berakal. Itu cara membuat sebuah definisi. Kalau saya tunjukkan ini ada benda, ya ada benda. Satu lagi ini ada benda, ada dua. Satu lagi ini ada benda, tiga. Benda yang 1, 2, 3. Kemudian indera Anda mencoba untuk melihat satu objek dari benda tersebut. Ambil salah satu di antara benda itu. Atau Anda mencoba untuk melihat 3 benda ini adalah benda apa. 3 benda ini benda apa? Anda identifikasi. Ada kesamaan apa tidak dari 3 benda tersebut? Oh, ada. Maka kemudian Anda golongkan bahwa benda itu adalah
merupakan alat tulis. Nah, ketika Anda melihat sekarang pulpen ini, Anda mengetahui bisa sudah membuat jenisnya dia adalah alat tulis. Dia adalah alat tulis yang Anda yang dinamakan pulpen, termnya pulpen. Sekarang kalau Anda ditanya apakah pulpen itu, Anda sudah tahu, Anda tidak akan berbicara karena itu alat tulis, maka Anda tidak akan menjelaskan pulpen adalah alat untuk mencangkul, untuk ini, tidak akan. Pasti akan mengarah kepada penjelasan yang itu adalah alat tulis namanya pulpen. Nah, sekarang kalau dinamakan itu adalah term pulpen, isinya term pulpen itu apa? Apakah pulpen itu? Apakah pulpen itu? Anda jelaskan. Tidak mudah kan? Pulpen adalah ini. Nah, Anda bisa apa enggak menjelaskan pulpen? Nah, spidol apa? Yang namanya definisi itu membatasi benda ini supaya tidak keliru dengan benda namanya spidol. Dia dibatasi. Ya, dijelaskan dengan memberikan batasan-batasan dari benda ini yang tidak akan bercampur dengan spidol. Batasannya apa? Pulpen adalah alat tulis yang menggunakan ini, yang ini, yang ini. Spidol sekarang stabilo. Bedanya apa? Anda batasi bahwa stabilo beda dengan pulpen, isinya sama, tinta. Tapi tinta yang ada di stabilo tidak untuk nulis. Anda harus bisa membatasi pulpen agar tidak bisa campur dengan orang memahami itu stabilo. Loh kok podo? Itu namanya definisi. Saya tunjukkan kursi karo dingklik. Nah, ada kursi dan dingklik. Kursi, apakah kursi itu? Kursi adalah alat untuk tempat duduk. Apa sudah benar kalau begitu? Apa orang akan berhadapan dengan dingklik? Dingklik ya tempat duduk. Nah, berarti pembatasannya sama, tidak jelas. Harus itu namanya membuat definisi. Dan tadi sudah saya berikan contoh bahwa melakukan definisi, membuat definisi itu bisa menggunakan materi yang lalu. Ada diferensianya, tadi manusia adalah hewan yang berakal, diferensianya. Dia dengan hewan-hewan lain ada pada berakal. Ya, ada berakal. Itu cara membuat definisi. Sekarang saya minta untuk membuat definisi. Ini dipraktekkan coba membuat definisi. Cangkir. Nah, apakah cangkir itu atau gelas? Apakah gelas itu? Arina, coba Arina Manasikana. Apakah
Gelas itu coba didefinisikan. Gelas itu apa? Gelas adalah perabotan rumah tangga yang digunakan untuk minum, Ustaz. Perabotan rumah tangga yang digunakan untuk minum. Perabotan rumah tangga itu oke, yang bisa digunakan untuk minum. Selain gelas ada ceret, iso. Perabotan rumah tangga yang digunakan sebagai tempat air, tempat tuangan air yang digunakan untuk minum. Untuk minum. Ya, coba yang lain lagi. Coba definisikan, ya coba definisikan buku tulis. Robiatun Najah, ada ndak orangnya ini? Robiatun Najah. Elnur Mansyah. Elnur Mansyah ada? Elinur Mansyah. Ada. Apa? Coba definisikan buku. Buku tulis. Buku tulis adalah media yang digunakan untuk menulis yang mana bentuknya minimalis dan mudah dibawa. Kalau Reza Fitri, buku tulis coba diterjemahkan, apa didefinisikan. Reza Fitri. Hanya ada gambarnya tok, orangnya nggak ada ini. Coba Siti Nur Sekhah, buku tulis, definisikan. Buku tulis. Mendefinisikan buku tulis adalah alat yang digunakan untuk menulis. Itu sama dengan pulpen. Pulpen juga alat digunakan untuk menulis. Kalau Bunia Alawiyah gimana? Ya Ustaz, buku tulis itu alat yang digunakan untuk mencatat. Tempat untuk mencatat. Ada kata tempat untuk mencatat. Nah, ditambah lagi Ya, Anda supaya mempunyai orang bisa mempunyai pengertian yang dibuat dari kertas, umpama tempat untuk mencatat sesuatu yang dibuat dari kertas. Orang dibuat dari sego apa-apa, dibuat dari kertas. Nah, semakin isi itu mempunyai arah untuk membatasi supaya orang tidak berpikir ke yang lain, itu akan lebih memberi kepada penjelasan yang lebih baik agar dengan adanya isi-isi yang bisa membatasi itu, orang mempunyai pemahaman dengan sempurna. Nah, itulah pembicaraan kita tentang definisi, dan definisi nanti masih banyak, bahwa definisi itu dapat dibedakan, yaitu definisi yang disebut dengan nominal
dan definisi yang disebut dengan definisi yang realis. Definisi itu ada dua, nominal dan realis. Definisi nominal, nah ini saya teruskan sedikit. Ini kita sudah bicara tentang macam-macam definisi. Kalau tadi pengertian definisi, sekarang macamnya. Secara garis besar definisi dibagi menjadi 3 macam, ya, dibagi menjadi 3 macam. Macam yang pertama yaitu definisi nominal. Definisi nominal adalah definisi yang menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Ya, menjelaskan sebuah kata dengan kata lain. Jadi Anda membuat definisi itu bisa dengan menggunakan kata lain yang lebih umum bisa dimengerti. Tidak harus sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Definisi nominal ini ada 6. Contoh yang pertama yaitu definisi sinonim. Definisi sinonim. Definisi sinonim adalah penjelasan dengan memberikan kesamaan kata atau memberi penjelasan dengan kata lain yang lebih dimengerti oleh orang pada umumnya. Contoh, ya contoh misalnya dampak. Ini berdampak hebat terhadap, kata dampak itu banyak tidak dipahami oleh orang. Ada kata lain yang lebih mudah orang memahami pengertian dampak. Dampak itu apa, sepak apa-apa. Maka Anda menggunakan kata lain, pengaruh yang membawa akibat. Ya, pengaruh. Nah, dampak itu pengaruh yang membawa akibat. Kemudian kata kendala. Nah, kata kendala. Orang, wah kendalanya banyak. Wah kendala ki apa ya? Nah, ada kata lain yang umum mudah untuk memahami. Apa? Kendala itu adalah halangan. Ya, kendala itu halang. Wah, halangannya banyak. Kendalanya banyak. Orang sering mendengar tapi menyangka artinya seperti apa, hanya sangkaan saja. Nah, kalau Anda menggunakan kata kendala, halangan, sudah rampung. Oh, kendala itu apa toh? Halangan. Kemudian ada lagi, ada orang menggunakan nirwana. Ya, nirwana. Allah mempunyai nirwana. Nirwana itu apa? Padahal arti yang orang umum paham. Apa itu? Surga. Dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa memberi kepada orang lain sebuah penjelasan dari sebuah kata atau kalimat yang disederhanakan bahasanya dengan kata lain yang lebih umum mengerti. Itu namanya definisi sinonim. Jadi Anda menggunakan sinonim. Kemudian yang kedua adalah
definisi etimologi. Yang definisi etimologi ini menjelaskan dengan memberikan asal-usul kata. Ya, memberikan penjelasan dengan menjelaskan melalui cara asal-usul kata. Contoh demokrasi. Dari kata demos berarti rakyat. Kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan rakyat atau rakyat yang berkuasa. Atau contoh lain, filsafat. Filsafat dari kata philo dan sophia. Philo artinya cinta. Sophia itu kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Itulah macam-macam definisi dan macam yang lain akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Perlu kami sampaikan lebih dulu kepada saudara bahwa mata kuliah ilmu mantik, ilmu logika, nanti tidak ada UTS. UTS-nya akan saya gabung menjadi satu dengan UAS. Jadi materi yang Anda pelajari sekarang ini belum cukup untuk UTS mata kuliah ilmu mantik. Jadi nanti ada sendiri, dan karena itu minggu depan tidak ada UTS ilmu mantik, ya, tidak ada UTS ilmu mantik. Dan belajar ilmu mantik tidak usah ngoyo-ngoyo, serius. Belajar ilmu mantik yang terpenting adalah praktek menggunakan teori-teori yang sudah pernah dipelajari. Sebagaimana contoh tadi, saya ajak untuk mempraktekkan dari apa yang sudah dipelajari untuk melakukan sebuah penjelasan yang disebut dengan definisi. Definisi itu seperti apa? Kita bisa menggunakan praktek teori yang pernah ada atau dengan cara-cara lain yang akan kita pelajari. Saya kira pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.